Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman. Hari ini tidak ada pengetahuan apa-apa. Kita hanya mau jalan-jalan saja. Saya tunjukkan di sana ada pembangunan satu buah takbut. Nanti saya tunjukkan sudah sampai mana dan kira-kira apa aja yang bisa saya kasih tahu nanti ya. Ya kita lihat ke sana nanti lah ya. Saya tunjukkan kira-kira nama-nama bagiannya apa saja. Untuk adik-adik yang sedang kuliah atau sedang belajar atau yang pengen tahu tentang kapal, kita jalan-jalan ke kapal hari ini. Tidak ada pengetahuan khusus apa-apa. Sebelumnya kita di sini dulu ya. Ini ada teman-teman lagi. Ini anak magang ini. Ya. Anak magang. Dia bisa ngelas. Kok nggak pakai helm, Pak? Yo, di sini. Cah magang ya? Itulah. Ini frame bagian belakang, floor C kanan, itu ya, floor C kanan. Tuh. Iso gak? Ngene gak iso. Wah, nyala kan. Ya wes lanjut. Ya wes, kita lupakan yang sebelah sini ya. Ini masih pengelasan. Di situ pengelasan tulang-tulang, nanti udah selesai dilas, kemudian di blasting, lalu di coating primer dan kemudian dibawa ke bengkel sana. Sekarang kita ke ini, ke Building Bird ya, Building Bird. Lokasi untuk pembangunan kapal ini namanya Building Bird. Oke, saya tunjukkan. Nah ini kemarin untuk teman-teman yang di TikTok ya, teman-teman di TikTok kemarin, Pak, cara menentukan ukurannya gimana? Ini 10 cm mas, ya. Ini 10 cm tingginya, ini 10 cm. Kemudian ini jaraknya juga 10 cm, ya. Ini 10 cm, ini 10 cm. Jadi semuanya 10 cm, kecuali ini. Karena dia miring, dia lebih dari 10 cm ini. Nah, cara bacanya gimana? Yaitu ketika airnya berada di bawah sini, maka dia bacanya draftnya 0,8. Atau kalau di sini berarti draftnya 1 meter. Kalau dia di atas angka sini airnya, ya itu berarti 1,1. 1,1. Dia kalau ada di antara angka sini berarti 1,05. Ya, pokoknya intinya ini 10 cm, 10 cm, 10 cm dan seterusnya sampai ke atas itu berjarak 10 cm, 10 cm. Oke, kita lanjut ke belakang sana. Komandan. Kelihatan komandannya pakai helm. Anak buahnya enggak mau pakai helm nih. Gimana? Aduh. Ya wes larek ya. Ini kita memang sudah tekankan selalu pakai helm, tapi ya wes. Saya tidak bisa maksa, bismillah aja lah ya. Mudah-mudahan tidak ada apa-apa. Oke. Jangan pergi sih. Jadi Mahendra kurang 1. Ini Man 1, Man 2. Miji, Muslidi. Ya Miji, Muslidi, Musa, Marzuki. Ini? Oh, Mat Koplo ini. Nggak cukup. Ini Skandar ya? Iskandar, iya rek, kebetulan yang kerja di sini itu apa namanya diawali huruf M semuanya, ya kata Pak Haji tadi, termasuk tukang lasnya. Nah ini saya tunjukkan ke teman-teman ya, di sini ada floor. Ya selalu saya bilang bahwa modulus untuk menentukan ukuran konstruksinya itu dia antara modulus deck, modulus samping dan kok modulus sih, beban deck, beban samping, dan beban bottom itu selisihnya tidak jauh. Tapi kenapa di bottom ini dia pakai tulang yang gede-gede seperti ini? Karena kita perlu KG atau titik berat vertikalnya itu tadi turun. Nah, ini namanya floor ya. Ini floor, kemudian base plate-nya selalu kita snip ya. Ini disenip dan di ujung sana juga banyak yang disenip. Nah itu dari floor dan base plate. Ya, sering saya tunjukkan. Kalau ini namanya scallop dan ini carling ya. Di sini ada carling. Teman-teman kalau misalnya buka ini kan di atas ada bukaan ya, maka di bawahnya wajib dikasih carling seperti ini supaya pelatnya tidak deformasi. Seperti itu. Ini ada bottom girder di bawah ya. Di bawah ada bottom girder dan di atas ada inner bottom girder. Kenapa ini bukan deck girder? Karena di atasnya masih ada lagi. Girder di atas masih ada. Kemudian ke belakang seperti takbut-takbut pada umumnya ya. Jadi di sini ini
Ini masih belum MLC, ini masih biasa ya. Di sini ada crew room, kemudian di bawah ini fresh water. Lalu di sini teman-teman tidak melihat ada cover dam. Pak, kok enggak ada cover damnya? Kapal saya kok di sini biasanya cover dam. Nah, itu. Kenapa? Karena kapal ini tidak ada tangki BBM di depan, ya. Cover dam hanya berfungsi untuk memisahkan antara tangki BBM dan fresh water. Kemudian grade, misalnya kapalnya seperti ini, kapalnya muatannya flashpoint di bawah 60 gini, antara kargo dengan akomodasi harus dikasih cover dam. Tapi untuk kasus tugboat, dia ada cover damnya. Kalau di belakang ini tangki bahan bakar, kemudian di depan sini tangki fresh water. Fresh water yang berfungsi untuk ini, dipakai untuk kebutuhan ABK ya, mandi, cuci-cuci, kemudian untuk masak mungkin, itu harus ada cover dam di sini. Karena di belakang ini tangki fresh water juga, ya, fresh water juga. Kemudian ini juga fresh water, maka tidak perlu ada cover dam. Ini ada fresh water untuk apa, Pak? Untuk pendingin. Jadi kapal-kapal tugboat kami desain pendingin generatornya itu menggunakan pendinginan dalam. Dia ada fresh water di sini yang berfungsi untuk pendingin, dan ini fresh water untuk kebutuhan ABK. Seperti itu, Mas. Nah, kemudian ke belakang di sini kita sudah pasang pondasi mesin ya. Pondasi mesin. Kenapa lubang-lubang gitu? Untuk memudahkan ABK nanti waktu dia operasional. Jadi misalnya dia mau membersihkan di daerah dalam-dalam sini, ya itu enak. Dia tidak perlu merangkak ke bawah mesin, cukup dari samping saja. Lalu rigidnya di mana? Rigidnya kita sudah ganti dengan ini. Ya, kita pasang faceplate di sini supaya untuk menjaga kekakuan dia atau rigidnya itu. Nah, ini sudah sampai belakang. Dan ini nanti sekat yang di belakangnya ya. Sekat di belakangnya engine room sini, dia ada sekat ini dan ada tangki harian 2 biji itu. Seperti ini. Ya. Nah, ini pondasi mesin sudah ready. Ya, kita lihat dari belakang. Weh, kalau masih kira ya. Seperti itu. Sama, di sebelah kanan kiri juga sama. Kita ke sebelah port side. Nah, sama. Ya sudah sama. Nah, ini pondasi mesin yang bener ya. Kita lihat dari atas. Nah, pondasinya dibikin seperti ini ya. Jadi ini pondasi untuk mesin ya, untuk mesin. Memang harusnya seperti ini. Untuk mesin dia lebih sempit. Kemudian untuk gearbox dia lebih lebar. Tapi kebanyakan teman-teman bikin kapal di Pontianak ini dia udah main ambil yang terlebar ini. Ambil yang terlebar ini nanti di sini, jadi akhirnya mesin ini tidak duduk. Mesin ini gantung. Nah, ini nanti mesinnya benar-benar duduk di pondasi ini atau di girder ini, seperti itu ya. Kanan kiri sama, dan ini dimatikan supaya dia tidak berubah ukurannya, karena space-nya ini tidak boleh berubah ya. Ngecil juga tidak boleh, melebar juga tidak boleh, makanya dikasih penguat-penguat seperti ini ya. Kemudian nah, ini yang saya maksud tadi, ini tangki air ya, tangki air untuk pendingin, dan ini ada tangki oli kotor dan oli bersih, seperti itu. Kalau itu bilga, oli campur minyak sebelum diolah menggunakan OWS, dia ditampung di situ. Ya, ini oli bersih, ini oli kotor, seperti itu. Oke. Jadi pondasinya seperti ini ya. Jos. Sama, kemarin saya ada bangun satu buah tugboat di sono itu, ya. Itu pondasinya juga kita bikin seperti ini. Di ujung sana itu ada, nanti kapan-kapan kita review pondasi mesinnya. Oke. Ini 61. Jadi ini rek. Nah, ini gambarnya ini. Ini 619 ya di sini. Nah, ini 619 304 di sini. Di situ sih 619 juga. Yang di ujung sana berapa, Pak Man? 429 kali 2 858 ya. 858. Iya. Ya wes. Oke. Udah Pak Man, enggak ada apa-apa. Aman. Insya Allah aman lah ya. Jangan sampai enggak aman, nanti malu kita. Malu kita nanti. Ya, nah ini markernya Pak Herman, dan beliau ini Pak Arifin, kepala ini
kepala juru stylenya. Jadi ya kalau misalnya ada apa-apa saya selalu komunikasi dengan beliau. Dan ini penonton setia saya ini. Wah, Marzuki. Ya wis. Laponan are-are korek asem iki. Tak merono ah. Oke rek ya, seperti itu ya. Dan kalian kalau lihat lubang-lubang kecil itu buat apa, Pak? Nah, di sini stylenya karena kami bikin kapal sendiri ya. Kami bikin kapal sendiri, kami operasikan sendiri, maka kami juga memikirkan jangka panjangnya ya. Sebenarnya lebay sih, tapi sangat berguna sekali ya. Ketika teman-teman lihat ini, ketika saya masuk di sini, di situ kan sempit sekali ya. Di situ kan sempit ya. Di dalam ruangan ini pendek, rendah, sempit, dan kita perlu masang blower. Nah, makanya kita sediakan satu lubang untuk blower. Ya, jadi di sini entah dihisap atau di blow, itu di situ untuk blower dan di sini untuk keluar masuk. Sehingga kalau kondisi emergensi ada apa-apa, mereka tidak perlu teriak-teriak untuk matikan blower. Tapi mereka bisa langsung keluar saja karena ini tidak ada apa-apa. Ini terbuka gini dan blowernya lewat situ. Kalau kapal-kapal pada umumnya kan ya di sini blowernya. Sehingga kalau saya masuk ke dalam, ya saya masuk di situ ada apa-apa saya harus teriak-teriak, "Woi, blower matikan." Itu. Kalau ini tidak perlu ya, karena kita sediakan semua tangki. Baik tangki yang kecil-kecil maupun ini tangki kecil sekali ini. Tangkinya cuma 2 frame, tapi kita ada pasang manhole untuk apa lightning atau lubang blower juga ya, seperti itu. Oke, nah seperti itu ya. Jadi untuk sementara itu saja teman-teman ya. Video kali ini nanti kita tunggu sampai ini sekat ini naik ya. Ini sedang dilakukan pengelasan sama teman-teman, lagi di las ya. Ini karena kemarin terpisah dan dilas supaya dia nanti pada saat diinstal dia bisa langsung sekalian sama tangkinya ya, sama tangki hariannya. Nah itu kalau kita lihat dari belakang seperti ini ya, steamer ya, kapal kecil gini kebikinnya kok takbut sih Pak. Yus gini rek, tadi malam saya ketemu sama kawan saya yang kerja di Belanda itu. Beliau itu surveyor LR ya, kelas kapal yang di Belanda, dan saya cerita saya dulu itu benci sekali ngelihat takbut ya. Dengan kebencian saya itu Allah memberikan rezeki kepada saya dengan ya ini ada banyak orang bikin kapal takbut ini, dan asik. Kapal-kapalnya kecil tapi perlu ketelitian juga dari segi stabilitas, ini lebih harus diperhatikan dibandingkan kapal gede-gede itu ya. Semuanya tetap ada perhitungan-perhitungan khusus ya, cuma ada lebih kurangnya. Kalau yang kecil gini kita benar-benar memperhatikan stabilitasnya. Kalau yang gede itu kekuatan segala macam, kekuatan manjang. Kalau kecil gini kan tidak perlu ngitung kekuatan memanjang rek, tapi stabilitasnya lebih susah daripada kapal yang gede seperti itu. Oke, itu saja video kali ini. Mudah-mudahan memberikan hiburan buat teman-teman, dan kalau ada pertanyaan silakan tanyakan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.